Ya, balik lagi buat teman-teman Pop Entertainment ya. Kita bikin segmen baru lagi. Di sini saya sudah bersama narasumber yang juga partner saya di tempat kerja saya, itu di sekolah ya, dimana kita punya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Alinea keempat dari undang-undang luar biasa banget gitu. Undang-undang dasar ya. Ya, jadi nanti mungkin akan gue kenalin tapi sedikit aja, tapi lebih banyaknya nanti dia kenalin sendiri dia siapa, dari mana, dan lagi sibuk ngapain aja. Dan ini playlist baru ya, playlist tentang catatan guru gitu ya. Mungkin kalau sebelumnya ada catatan kooperator, sekarang adalah playlist tentang catatan guru, karena kita basisnya adalah guru ya. Saya dari UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta, yang dulunya adalah IKIP, yang IKIP itu sendiri adalah identik dengan pendidikan. Dan sekarang ketemu nih sama guru yang bisa dibilang ya, waktu pertama kali kita ngobrol nih, wah ini gila banget nih. Ya dia aktivis juga, dia juga bisa bahas yang berat ya, tapi santai gitu. Berat tapi santai. Berat tapi santai, filosofis lah bahasanya. Jadi buat teman-teman ya, kita udah kedatangan namanya Pak Azhari kalau di sekolah ya, tapi kalau gue manggilnya Bro Azhari ya, Bro Azhari gitu ya. Gimana Bro? Alhamdulillah, lumayan. Jadi cerita dulu nih ya, mengawali konten ini gue pengen narasumber cerita dulu dari mana, atau bahkan ngasih motivasi dulu ya. Kalau kemarin di segmen 2 episode sebelumnya gue nanya tentang motivasi hidup, mungkin akan sama gue tanyakan juga motivasi hidupnya juga, ataupun apa sih motivasinya sampai sekarang yang dipertahankan kayak begitu ya. Pak Azhari, silahkan ceritakan dulu. Okay. Siapa sih Anda? Anda siapa? Oke, terima kasih Pak Agung. Pak Agung malah nggak manggilnya. Kebiasaan di sekolah. Iya, kebiasaan di sekolah ya. Jadi tata krama ternyata masih terjadi ya di ranah-ranah pendidikan nih, yang sebenarnya sangat sangat penting lah untuk kehidupan berbangsa kita nih. Oke, mungkin itu ya. Jadi perkenalkan, nama gue aja kali ya. Iya. Nama gue Jakarta bro. Ya ini Jakarta belongs to me nih. Oke, nama gue Azhari Fadli ya. Gue guru untuk sekarang ini, tapi juga mengerjakan hal-hal lain yang mungkin masih di bidang kepenulisan ya, kepenulisan skenario, kepenulisan naskah, lalu mungkin kepenulisan artikel ya. Lalu basic story gue dulu kuliah di Bandung di Institut Seni Budaya Indonesia. Mungkin jarang ya yang ngedenger tentang ISBI untuk sekarang ini, apalagi dulu gitu, hanya orang-orang tertentu yang ada di Jawa Barat aja. Buat yang ISBI komen ya, kita buktikan apakah pada tahu apa enggak. Iya, pada tahu apa enggak. Gue di ISBI itu jurusannya film ya, televisi dan film. Lulus tahun 2020. Nah, saat di ISBI gue lumayan aktif ya di organisasi. Di organisasi kemahasiswaan, di majelis mahasiswa juga pernah menjabat, lalu juga pernah di HMJ, lalu juga di organisasi kepemudaan daerah tuh. Wah, apa tuh? Orda ya, organisasi daerah tuh, KP Masih Bandung tuh. Mungkin biar dinotis aja kali ya sama KP Masih Bandung nih. Ya kita boleh komen, boleh ya, komen ya. Jadi di KP Masih dulu gue termasuk pengurus aja. Nah, selama berkuliah ya aktif juga di pergerakan yang lumayan signifikan, tetapi pada akhirnya gue ya vakum ya. Itu kalau dalam artian vakum karena satu dan berbagai hal yang mungkin nggak bisa gue ceritain. Kita mungkin nanti akan ini mungkin akan terus dikupas nih sama hostnya ya. Nanti akan berjalan seperti apa tentang latar belakang gue yang sepenuhnya. Oke. Berarti masih bisa nggak off the record ya? Iya, masih bisa, insya Allah. Ya, balik lagi nih. Mungkin itu baru sekedar perkenalan ya. Seperti biasa kan, buat teman-teman dapat value-nya, selalu nanya ya, motivasi apa yang hari ini masih terjaga gitu ya? Atau gue kerucutkan saja ya, kenapa ada di dunia pendidikan? Oke, ISBI Bandung ya.
sebenarnya ISBI Bandung ini satu-satunya kampus seni yang ada di Jawa Barat. Yang ada di Jawa Barat yang mungkin seharusnya bisa untuk istilahnya menelurkan orang-orang yang mungkin berkecimpung di dunia seni. Nah, ada juga kampus-kampus yang kampus pendidikan UPI gitu, ada jurusan seninya, tetapi seninya di kependidikan. Nah, kenapa gue terjun di kependidikan? Karena melihat bahwa sebenarnya gimana sih, awalnya penasaran dengan dunia pendidikan tuh. Nyoba-nyoba ngelamar jadi guru seni dulu. Gue dulu sempet di Depok ngajar seni budaya sebenarnya. Di Depok gue ngajar seni budaya di SMP sama SMK-nya tuh. Nggak spesifik ke dunia filmnya. Nah, gue di situ ngajar seni budaya dan sebenarnya gue belajar dan baru untuk ada di dunia institusi pendidikan, dan ternyata gue paham bahwa sebenarnya ada banyak permasalahan signifikan tuh di dunia pendidikan. Menurut hemat gue sebagai pendidik baru ya, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para pendidik-pendidik yang sudah berpuluh-puluh tahun mendidik banyak generasi orang, ya. Banyak generasi lah yang sekarang mungkin sudah menjadi sesuatu di dalam hidupnya kayak gitu. Jadi saat gue masuk, oh ternyata begini ya sekolah sekarang tuh, tidak terlalu berbeda jauh saat gue sekolah gitu ya. Jadi inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh stakeholder terkait tentang dunia pendidikan? Gue aja yang bukan dari basic ke pendidikan ngerasa, pendidikan kita stagnan di sini-sini aja nih. Nah seperti itu. Nah pada akhirnya, gue juga dapat juga pekerjaan di salah satu SMK swasta di Bekasi yang sekarang dengan Pak Agung ya. Dan gue ngelihat ya memang seperti ini ya dunia pendidikan kita, yang sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita perbaiki tapi terbentur oleh istilahnya paham atau anjuran-anjuran yang mungkin diberikan oleh pihak-pihak terkait kayak gitu sih. Oke ya, luar biasa ya. Jadi motivasinya bisa gue ambil ya di garis lurusnya bahwa ada keresahan, dan ini adalah tipikal seorang aktivis ya, bergerak karena ada keresahan. Di mana ada keresahan berarti di situ ada yang tidak janggal gitu, atau janggal lah bahasanya. Jadi tidak seharusnya, tidak semestinya, sehingga harus kita perbaiki. Ya, dengan apa aja yang kita punya atau kita miliki. Kalau kita punya ilmu, ya itu kita coba dedikasikan ilmu kita untuk membangun yang lebih baik dari versi sebelumnya. Bukan berarti tidak menghormati yang sebelumnya ya, karena kita mau improve, jadi tetap ya pada jalurnya ya, untuk akhirnya bisa mengimprovisasi biar lebih baik lagi. Tentunya dengan apa yang bisa kita dedikasikan, yaitu salah satunya dengan ilmu. Ilmu datangnya dari mana? Dari pengalaman, dan juga pengalaman gitu ya. Kemudian gua sedikit memvalidasi nih ya. Dari apa yang lo rasainnya, sebenarnya hampir semua guru ya, Tapi ini point of view gue ya, seperti channelnya ya, point of view. Jadi point of view-nya Pak Asyari dan point of view-nya dari gue pribadi ya. Jadi gue validasi gini, bro. Keresahan yang terjadi selama ini sebenarnya udah ada sejak dari tahun 1975. Kenapa gue nyebut tahun 1975? Karena di tahun 75 beberapa kampus itu mulai kehilangan esensi dari yang namanya pedagogik. Ya, kalau ngomongin pendidikan kita nggak akan lepas dari yang namanya pedagogik. Dan itu gue bahas di luar ini ya. Gue bahas itu di forum diskusi pedagogik. Jadi itu sebenarnya bro. Jadi ada yang hilang itu adalah pedagogik, di mana bahkan kampus pendidikan ya, kalau Pak Azhari atau Bro Azhari ini di kampus seni dan bukan dari latar belakang pendidikan dan tergerak, apalagi yang dari pendidikan itu dia kehilangan pedagogik di tahun 75, di mana pedagogik itu diartikan sebagai suatu keutuhan, bagaimana kita membimbing gitu ya si siswa ini untuk menemukan jati dirinya dan menemukan arti makna dari hidupnya sendiri dengan ilmu yang ada kayak begitu. Jadi ada relasi pedagogis yang hilang dan digantikan oleh apa? Digantikan oleh yang namanya instructional
pendidikan gitu ya. Mulai dari apa? Kurikulum. Munculnya kurikulum itu mulai dari 75 dengan bahasa sampai hari ini kita ke bagian ini ya. Pusingnya kurikulum merdeka. Merdeka ya. Nah, ini ngomongin kurikulum merdeka, gue mau nanya nih, Bro. Kita kan sama nih, ya sama. Orang ya. yang mengalami. Walaupun gue dari pendidikan, ini baru loh, baru sama kita sharing-sharing aja. Bro Ajarik gimana nih ngomongin soal kurikulum merdeka dengan arti keresahan yang tadi gitu kan. Jadi cocok dong. Tadi punya keresahan pengen improvisasi katanya. Sekarang datanglah kurikulum merdeka. Gimana poin of view-nya dari Pak Ajari atau Bro Ajari nih? Gue ngejawabnya secara diplomatis atau radikal. Bicara ini bebas. Bebas karena kita mau mencontohkan bahwa berekspresi itu dijamin kok sama negara. Dan ini adalah bentuk ekspresi dari mengungkapkan pendapat. Ada yang setuju boleh silakan, nggak setuju boleh juga silakan. Oke, mungkin gue akan jawab lebih radikal ya. Wah, suka banget ya. Ini gue mau ngasih ini dulu, maksudnya ngasih insight ya bahwa kenapa gue bilang radikal, karena radikalisme yang dipahami oleh masyarakat Indonesia itu kan tentang rusuh, terus rusak, tidak bisa berkompromi. Nah, padahal tidak kompromis. Nah, menurut gue sendiri, dulu gue pernah mendengar satu kata ya, bahwa orang yang rusuh, tidak kompromis, yang hanya mementingkan golongannya sendiri, itu bukan radikalisme tuh. Bukan. Itu disebutnya reaksioner. Oh, reaksioner. Ya, itu disebutnya reaksioner. Nah, radikal itu adalah bagaimana kita bisa berpikir secara bebas tanpa diultimatum oleh suatu kekuasaan tertentu. Jadi pikiran kita itu terbebaskan dan bisa yang namanya menyatakan bahwa tidak kesetujuan kita terhadap suatu kekuasaan tertentu di bidang apapun ya. Nah itu, jadi radikal itu kalau dalam pikiran dia tidak selalu secara fisik bisa mempengaruhi perilaku orang, karena meradikalisme pikiran itu adalah meradikalisme kebebasan dalam berekspresi. Nah kayak gitu sih. Dan sangat jarang gue sebut 3 kali orang mengetahui ini. Dan gue tambahin sedikit bro, boleh? Boleh. Jadi soal yang namanya radikal itu sebenarnya hubungannya sama fundamental. Iya benar. Fundamental. Jadi orang radikal adalah orang yang fundamental, tahu ya dasarnya itu apa, yang diomongin itu apa, dan yang diperjuangkan itu apa. Kayak begitu. Nah, menarik sekali nih bro, kita gali lagi. Jadi karena ini dunia aktivisnya kelihatan kan? Kelihatan, filosofisnya dapat. Dan gue memvalidasi itu karena kita sama-sama aktivis sih dulu sebelumnya. Bro, ngomongin soal pendidikan dan kurikulum merdeka lagi nih ya. Jadi menurut lo apa sih yang dibingungin sama guru-guru hari ini untuk memahami kurikulum merdeka ya, yang secara filosofis tadi lo udah sampaikan tentang radikal gitu ya. Yes. Untuk kurikulum merdeka ya, jika dibandingkan dengan kurikulum revisi 2013 yang lama ya, menurut gua yang mungkin ini menurut hemat gua aja sebagai seorang pendidik baru, pendidik muda, bahwa tidak ada tidak ada inovasi yang digembor-gemborkan tuh. Inovasi yang digembor-gemborkan itu tidak benar-benar berdampak signifikan terhadap institusi pendidikan, dunia pendidik, dan peserta didik. Nah, jadi kurikulum merdeka yang digembar-gemborkan di media itu sebagai sebuah inovasi pendidikan, pada kenyataan di grassroots ya, akar rumput dunia pendidikan itu tidak berdampak secara signifikan. Nah ini yang gue tangkap, ini tidak berdampak secara signifikan. Kenapa? Karena yang dilakukan dan metode-metodologi yang diberikan itu sebenarnya sudah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara tuh sejauh-jauh hari tuh. Ya, sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu ya harus bisa bersifat ketimuran dan juga berwibawa seperti pemikiran barat. Nah, makanya kan kayak misalnya di kurikulum merdeka kita dipaksa untuk melihat dari sudut pandang siswa atau murid.
bagaimana caranya murid itu berkembang signifikan, gitu kan? Berkembang sesuai harapan ya, kalau dalam bahasa itu berkembang sesuai harapan, belum berkembang tidak berkembang. Nah sebenarnya ini hanya permainan diksi kata-kata aja yang sebenarnya sama hal yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Makanya sekarang seperti lebih dikuatkan pembinaan mental. Sebelumnya pun ada gitu pemahaman mental, terus pemahaman literasi. Sebelumnya juga ada pemahaman literasi di kurikulum sebelumnya, siswa harus memahami literasi gitu. Tapi yang menjadi permasalahan di sini, saya bingung. Jadi penelitiannya atau mungkin basis riset. Basis riset untuk membuat kurikulum ini itu dilihatnya dari mana? Apakah sudah melihat dari daerah-daerah tertinggal? Jadi begini. Mungkin dilihat dari daerah tertinggal yang tertinggal banget, dan dilihat dari sekolah yang maju banget, yang pemikirannya maju gitu. Tapi ada yang luput tuh. Apa tuh? Daerah perkotaan pinggiran. Marginal. Iya, daerah perkotaan pinggiran yang isinya itu orang-orang marginal. Masyarakat kampung kota, terus masyarakat yang sebenarnya dibilang kaya enggak, dibilang miskin enggak. Tengah-tengah dong ya. Iya, orang-orang yang ada di tengah-tengah. Nah, ini peserta didik yang hidupnya ada di wilayah masyarakat perkotaan pinggiran itu sering sekali luput dari proses-proses basis riset yang sebenarnya permasalahan pelik yang dialami oleh siswa kebanyakan itu ada di wilayah sini dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang memang daerah tertinggal, karena daerah tertinggal biasanya masyarakat pedesaan yang secara kultural itu masih dipegang teguh dibandingkan dengan masyarakat kota pinggiran tuh. Yang gak jelas juga jadinya mau ikut arah mana nih? Iya, mau arah modernisasi atau kultural secara kebudayaan tuh. Menarik. Dan sedikit disclaimer dikit ya, kita kan ini adalah yang baru mengalami ya, jadi bukan pakarnya, jadi bukan so-soan, tapi kita mengungkapkan keresahan apa yang ada kayak begitu. Ini disclaimer loh ya. Jadi dari sudut pandang gue ya sebagai orang yang melihat, mengamati, terus juga mengikuti tentang informasi yang ada di kurikulum Merdeka. Kalau untuk membahas aturan, terus membahas pakem gitu. Iya, pakem di dalam kurikulum ya itu memang mungkin belum di ranah gue, tapi gue hanya membahas ini dari sudut pandang pemikiran gue dan sudut pandang ilmu yang gue punya gitu, sebagai keresahan sebagai seorang guru yang memang benar-benar ada di medan juang itu. Kalau aktivis kan medan juangnya kata di jalanan. Nah, sekarang medan juang kita ini ada di ruang kelas tuh. Real banget. Iya, medan juang seorang guru kan ada di ruang kelas yang kita paham tuh. Jadi tahu apa-apa saja yang menjadi permasalahan murid. Karena katanya kan kurikulum Merdeka berfokus pada murid. Tapi apakah kita udah sampai ke arah sana? Luar biasa. Gua tepuk tangan dulu buat Bro Azhari, dan gua di sekolah ini hampir tiap hari diskusi kayak gini. Jadi ini obrolan di sekolah yang gua bawa ke podcast gitu deh. Kita bawa ke podcast ya. Jadi biar yang lain denger juga. Tapi gua menarik dari apa yang lu bilang tadi tentang sedikit lu spill tentang Ki Hajar Dewantara. Perlu diingat teman-teman semua, Ki Hajar Dewantara siapa sih? Bapak pendidikan kita ya. Nah, apakah research yang tadi di spill sedikit ya, itu juga udah kecangkup dalam kurikulum Merdeka? Ya who knows gitu ya, nggak tahu. Kita sebagai guru di kelas yang sekarang beradaptasi dengan kurikulum Merdeka, bisa dibilang apa yang dialami sama Pak Azhari itu dialami sama hampir semua guru-guru juga. Jadi mempertanyakan basis riset, terus inovasinya di mana, titik tekannya itu di mana, dan tadi ya, apakah kita akan meniru gaya Ki Hajar Dewantara yang di mana Indonesia itu punya ciri khas sendiri dalam melaksanakan pendidikannya ya. Ngobrolin tentang pedagogik juga ya, sedikit Pak Azhari atau Bro Azhari, gue spill sedikit ya, kita nyambungin aja ya. Tentang pedagogik ya, pedagogik sendiri itu ada dan fokusnya itu dibawakan oleh siapa? Oleh Ki Hajar Dewantara juga. Jadi
harusnya kita berkaca kembali kepada Bapak pendidikan kita untuk kita bisa terus mewujudkan cita-cita bangsa bahkan ya di alinea keempat tadi yang dibuka sama gue tadi ya, tentang bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu adalah medan juangnya adalah di ruang kelas, di mana kelas-kelas ini diisi oleh berbagai macam golongan dan juga kalangan. Kayak tadi ada kaum pinggiran kota yang tidak masuk ke modernisasi, tidak yang masuk ke kultural, tidak. Dan itu real karena apa? Pendidikan itu mutlak ya, wajib bahkan kata pemerintah ya. Sekarang udah 12 tahun belum ya? Apa masih 9 tahun? 12 sudah. Udah 12. Jadi 12 tahun, bayangin. Basis risetnya apakah sudah memperhatikan orang-orang yang tadi dibilang kaya, enggak, dibilang miskin, enggak, dibilang modernisasi, enggak, dibilang kultural, enggak juga. Menarik. Dan satu hal yang gue ambil dari Bro Ajari juga yang pengen gue kulik lagi nih, apakah itu dari basis keresahan lo masuk ke dunia pendidikan juga termasuk gitu ya, melihat belum adanya yang tadi terpikirkan ya dari masyarakat marginal kayak tadi. Apakah itu bro? Iya, jadi alasan gue masuk ke dunia pendidikan awalnya memang dari dunia aktivisme ya. Banyak sekali buku-buku yang gue baca dan gue tergerak untuk jadi pendidik sebenarnya sebelum gue lulus tuh. Awalnya pengen jadi dosen, tapi belum ada kesempatan buat S2 ya berdoa aja lah. Ya sponsor nih, silakan. Belum ada kesempatan untuk S2. Kebetulan ini juga masih kosong ya. Jadi ya gue mengawali karir kepengajaran gue ya menjadi guru. Gue rasa itu jadi step awal yang memungkinkan gue bisa mengetahui bagaimana masyarakat kita ini terbentuk tuh di Indonesia ini. Nah awalnya gue membaca itu buku karya klasik Amerika Selatan. Jadi di Amerika Selatan itu kan kebanyakan basis pemikirannya itu kan sosdem ya, sosial demokrat tuh. Sosial demokrat yang dia mengarah kepada negara-negara kesejahteraan. Karena mungkin sifat negara Asia, Amerika Selatan dan Afrika itu hampir sama tuh. Mereka bekas negara terjajah. Mereka ingin membebaskan diri dari belenggu keterjajahan, dan kita mengambil banyak istilahnya banyak insight dari pemikir-pemikir yang memang ada di luar gitu. Walaupun pemikir-pemikir Indonesia juga sama hebatnya, tetapi yang menggerakkan gue sebenarnya datang dari pemikir luar. Ada seorang pemikir luar namanya Paulo Freire. Paulo terkenal itu. Iya, Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan, bahwa pendidikan sebagai sebuah akar dari masyarakat itu harus bisa membebaskan pikiran masyarakat. Bukan berarti bebas itu liberal ya, tapi membebaskan dari belenggu-belenggu feodalisme tuh. Asik. Nah, ya, itu kita masuk kepada feodalisme, jadi menghambat terhadap kekuasaan orang-orang yang merasa memiliki power. Padahal pendidikan itu harusnya kita menganalogikan bahwa kita adalah manusia merdeka yang mempunyai basis pemikiran masing-masing. Basis pemikirannya ini harus dituntun oleh seorang guru. Nah, jadi basis kependidikan di Amerika Selatan itu ya basisnya guru. Jadi guru di sana itu pemikirannya ya tadi radikal. Nah, pemikirannya fundamental. Iya, fundamental, radikal. Tapi di sana memang basisnya itu Katolik ya. Kalau orang Amerika Selatan tuh basisnya itu Katolik. Jadi mereka membuat pendidikan itu serasa sangat penting untuk diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Nah, ini buku Paulo Freire ini mencerahkan gue tuh. Wah, ternyata akar permasalahan dari institusi kehidupan manusia itu adalah pendidikan. Pendidikan yang seharusnya bisa memerdekakan. Merdekalah gitu kan, berbahagia dan merdeka. Orang-orang mengejar pendidikan. Nah, sekarang ini yang menjadi gamang di pikiran gue adalah
anak-anak sekarang ini ya, bukan menyalahkan, tapi motivasi mereka dalam meraih atau merengkuh pendidikan itu bukan lagi soal menjadi seorang yang berilmu, tapi gimana caranya gue bisa menjadi orang yang ngasilin banyak uang gitu. Banyak uang, terus gue bisa kesana kemari, bisa terkenal, bisa apa. Nah jadi basis fundamentalnya itu udah berubah drastis gitu. Bergeser kayak. Iya bergeser tuh, dari yang tadinya orang berilmu itu orang yang terhormat, sekarang orang yang terhormat orang yang Kaya. Tapi emang bener sih, gue sendiri pengen kaya, cuma karena gue ini adanya di lingkungan keilmuan, ya gue berharap di keilmuan ini nih gue bisa merengkuh apa yang menjadi cita-cita gue sebenarnya. Karena gue pernah dengar satu kisah ya, bahwa ada 4 hal yang membuat setiap orang itu bisa merengkuh jalan ke surga tuh. Wah, menarik ini. Merengkuh jalan ke surga. Yang pertama, mencita-citakan tentang dari masalah ekonomi. Siapa aja tuh yang jadi contohnya? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nah, itu orang-orang yang memang dia jalur masuknya lewat ekonomi. Nah, ada yang lewat kekuatan. Umar. Nah, siapa aja? Umar, Khalid, Khalid bin Walid. Nah, itu. Nah, terus ada orang yang memang di jalurnya itu menggunakan tenaga. Nah, yang menggunakan tenaga ini biasanya orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang spesial, tapi dia menemukan sesuatu yang spesial itu tiba-tiba ada. Siapa itu ya? Contoh paling baiknya itu Bilal. Nah, setuju. Kemarin gue baru denger juga ceritanya. Dia dengan tenaganya. Dengan tenaganya Bilal tuh. Nah, yang terakhir, orang yang merengkuh jalan surga itu menuju basis keilmuan. Nah, orang-orangnya ini siapa? Yang paling terkenal tentu saja Ali bin Abi Thalib. Dia hidupnya sederhana, tetapi dia berbahagia dengan terus mengumpulkan ilmu di dalam dirinya, karena itu jalan yang dia tempuh tuh. Jadi gue rasa gue akan mengambil jalan Ali bin Abi Thalib untuk seterusnya, karena untuk di ekonomi gue kurang, di kekuatan gue nggak punya kekuatan apa-apa ya. Kan dikit lagi 2024. Mungkin kekuatannya ya nanti bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan kalau hal itu. Tapi gue setuju ya, apa yang udah dibilang sama Bro Hajari ini ya, mungkin itu salah satu yang memotivasi gue juga. Jadi ada 4 jalan tadi di mana passion gue dari kampus ternyata, dan kampus gue juga pendidikan, ini memvalidasi aja ya apa yang dibilang sama Bro Hajari ini, bahwa kita punya jalan yang harus kita pilih, dan salah satu yang bisa kita pilih adalah lewat jalan pendidikan ini ya, dimana sebenarnya para aktivis, apapun itu aktivisnya, pasti basisnya adalah keilmuan dan akademis, mencari suatu hal yang benar gitu kan, di antara ketidakbenaran gitu ya. Benar. Karena aktivis tergerak karena ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar gitu ya, sehingga kita kumpulkan basis risetnya, kita kumpulkan basis fundamentalnya kayak gitu, supaya kita menjadi benar gitu, yang tadinya merasa kita kurang benar ya begitu. Dan ini harusnya ya diperhatikan juga dalam perpolitikan ya. Perpolitikan. Dan ngomongin sedikit ya, benar nggak sih kalau sejarah dari bangsa kita itu sejarah guru juga, Bro? Itu bukan bener lagi, itu fakta tuh. Coba ceritain. Gue emang di sini kemarin tertarik juga ngobrol ini karena gue sendiri penasaran gimana Bro Hajari ini ngebahas tentang guru di sejarah kita. Jadi yang gue tahu ya tentang kesejarahan para pahlawan pergerakan kita nih, awal basisnya itu digerakkan oleh para guru tuh. Siapa aja tuh? Sebelum masuk ke tahun 1900-an, ini basisnya itu agama ya. Basisnya agama. Jadi pemberontakan awal yang dilakukan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang secara agamis itu dilakukan oleh kaum kiai itu. Kaum kiai. Kenapa gue bilang pertama di Indonesia? Karena pemberontakannya ini bukan dilakukan oleh kerajaan. Kalau kerajaan itu bukan pemberontakan, itu perang. Oh iya. Ya. Jadi misalnya Patimura atau Sultan Hasanuddin itu perang antara kerajaan Belanda atau VOC dengan
dengan kesultanan setempat. Tapi kalau pemberontakan karena Hindia Belanda pada saat waktu itu sudah dinaungi oleh kerajaan Belanda. Jadi gue menyebutnya pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan masa-masa awal di Indonesia itu dilakukan di Banten pada waktu itu. Ya, di Arab tuh ya, di Arab tuh jadi kiai-kiai Banten pada waktu itu mereka itu pergi haji itu bukan hanya untuk beribadah. Mereka pergi haji itu untuk melakukan konsolidasi pikiran. Nah, apa nih konsolidasi pikiran? Jadi dahulu tuh syekh-syekh terus orang-orang berpendidikan yang ada di Timur Tengah itu pada ngumpul tuh untuk pergi haji di sana dan mereka membicarakan bagaimana membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika yang mayoritas Muslim dari rengkuhan penjajahan Eropa pada waktu itu. Kan kayak di India, Afghanistan, Mesir, terus juga Libya, kan, Tunisia yang isinya mayoritas Muslim, mereka kan sedang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu. Jadi mereka bertukar pikiran, melihat insight, dan mereka mencoba untuk membuat formulasi bagaimana caranya untuk membebaskan diri dari penjajahan itu. Nah, akhirnya kiai-kiai Banten pada waktu itu pikirannya terbuka. Pikirannya terbuka, lalu setelah mereka pulang, mereka itu mengkonsolidasi orang-orang Banten tuh untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Berarti kan mereka sebagai guru ya, kalau dalam ininya ya dalam kultur keislaman itu ustadznya gitu lah, kiai mereka. Jadi kiai bukan hanya pada waktu itu sekedar untuk memberikan insight-insight keislaman, tapi insight-insight pembebasan tuh. Pembebasan untuk menaikkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa yang merdeka, walaupun pada waktu itu mungkin konsep Indonesia itu belum terbentuk tuh, karena tahun 1800-an Setelah pemberontakan petani Banten yang diinisiasi oleh kiai-kiai pada waktu itu, mulai tuh tergerak pikiran-pikiran orang Indonesia pada waktu itu bahwa Hindia Belanda ini mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa kita berada di bawah naungan orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menduduki bangsa kita, dan ini diinisiasi oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi gitu. Kalau orang yang tidak memiliki keilmuan yang tinggi tidak mungkin bisa berpikiran seperti itu, dan pergaulan yang luas tentu saja yang diinisiasi oleh jemaah haji pada waktu itu tuh. Nah, setelah masa pemberontakan itu barulah muncul gerakan-gerakan nasionalis tuh kan, gerakan-gerakan nasionalis yang diinisiasi oleh aktivis-aktivis yang sebenarnya terinspirasi oleh gerakan-gerakan sama halnya dengan Kiai Banten, gerakan-gerakan kemerdekaan di Afrika, di Asia. Nah, yang paling terkenalnya tokoh pada waktu itu tentu saja HOS Cokro Aminoto. Wah, itu dia. Makanya kan julukan HOS Cokro Aminoto itu kan guru bangsa. Kenapa bisa dibilang guru bangsa? Karena dulu di Surabaya ya, HOS Cokro Aminoto itu punya kos-kosan tuh. Nah, kos-kosannya ini isinya ini aktivis-aktivis muda tuh, yang mungkin sekarang menjadi tokoh-tokoh nasional yang pemikirannya itu berbeda-beda. Jadi HOS Cokro Aminoto tidak berusaha untuk melakukan ideologis lah, melakukan peran-peran ideologis. HOS Cokro Aminoto menekankan bahwa apapun yang kalian pelajari itu penting bagi kemerdekaan bangsa. Iya, bagi kemerdekaan pada waktu itu, kemerdekaan orang-orang Hindia Belanda. Nah, kayak yang dulu ngekos di tepatnya HOS Cokro Aminoto itu ada beberapa tokoh ya. Ada yang jadi muridnya secara otomatis dong. Murid, tentu saja murid, karena di sana tuh bentuknya ya sekolah-sekolah formal memang ada, tetapi sekolah-sekolah non formal yang dibuat oleh HOS Cokro Aminoto itu sekolah pergerakan sebenarnya. Jadi cikal bakalnya pergerakan. Jadi cikal bakal sekolah pergerakan, kayak misalnya ada Kartosuwiryo, terus ada Musso, ada Alimin, dan yang paling terkenalnya ada Soekarno pada waktu itu. Memang berbeda tuh. Jadi Alimin, Musso itu kiri, bisa dibilang sosial demokrat pada waktu itu.
Lalu Kartosuwiryo lebih kepada nafas-nafas keislaman pada waktu itu, dan Soekarno itu lebih kepada nasionalisme. Nah ini digerakkan oleh guru. Gurunya siapa? H.O.S. Cokroaminoto nih. Jadi sebenarnya guru ini tidak bisa dipisahkan ya, dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Makanya ada kesalahan fatal di dalam buku sejarah Indonesia kalau membaca dari tahun ke tahun. Itu setelah sejarah kesultanan kalau baca deh. Setelah sejarah kesultanan, sejarah Indonesia di tahun 1900 sampai 1945 itu nggak ada. Bukan nggak ada, bingung nulisnya. Iya, bingung nulisnya mungkin ya, karena sejarah pergerakannya itu bisa dikonotasikan oleh orang sekarang itu radikal tuh. Ya, iya. Radikal secara pemikiran, tapi karena pada masa itu yang dibahas itu hanya syarikat Islam, terus taman siswa. Jadi tidak dibahas secara mendalam gitu. Apa sih sebenarnya yang mendorong kita, yang menggerakkan kita sampai ke titik yang namanya merdeka ya? Iya, yang mendorong kita untuk merdeka itu seperti apa? Siapa yang bisa membebaskan pikiran-pikiran orang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir? Penasaran ya? Siapa? Guru ya? Iya, jadi pada dasarnya ini untuk memvalidasi aja ya. Saya seperti ini, Bro Azhari seperti ini, pasti di belakangnya ada dosen-dosen, ada guru-guru yang membukakan bagaimana pikiran kita bisa menjadi seluas ini kayak begitu, dan otomatis ini nggak bisa dibilang dong kita nggak ada yang membukakan jalan, nggak ada yang menerangi kita. Dan yang menerangi kita siapa? Guru. Yang menerangi kita siapa? Adalah dosen. Yang sebagaimana kalau dosen itu konotasinya adalah untuk guru di perguruan tinggi. Ya, jadi dinamakan sebagai dosen kayak begitu ya. Untuk pendidikan menengah dan ke bawah itu pendidikan rendah dan pendidikan menengah ya. Iya. Itu ya guru dan cikal bakal siapa yang nanti jadi 2000 cikal bakalnya nanti bakal jadi pemimpin di tahun 2045 ya katanya Indonesia Mas, itu siapa coba cikal bakalnya? Harus bisa kita pastikan bahwa orang yang jadi presiden atau pemimpin Indonesia di tahun 2045 nggak mungkin yang namanya nggak sekolah, nggak mungkin yang namanya nggak punya kampus. Iya. Berarti apa? Otomatis nggak bisa dipisahkan dari peran seorang guru dan dosen. Iya kan, guru dan dosen kayak begitu. Kalau bisa Indonesia 2045 itu dari kalangan ilmuwan lagi tuh. Presidennya tuh kayak macam Habibie. 2024 mulai kali ya. Boleh deh. Tapi jangan deh. Itu kalangan. Ya, nanti mungkin 2024 kita lihat aja kontestasi politik kita apakah menjadi kontestasi politik yang berintelektual, apakah kontestasi politik yang cuma mengedepankan apa ya istilahnya ya kalau bahasa sekarang adalah fanatik ya, fanatik karena beberapa tahun terakhir gitu ya politik kita itu bisa saya bilang benar kan nih bro ya, tapi lo validasi ya, kita itu politik yang fanatisme gitu ya. Dilihat siapa sosoknya, latar belakangnya itu kayak gimana itu belakangan, yang penting kita ngefans sama dia dulu ya, fanatisme kayak begitu. Gitu nggak bro? Ya menurut pikiran gue sama persis ya, karena fanatisme ini udah jadi hal yang absurd. Kenapa gue bilang absurd? Karena sekarang di Indonesia politik kita itu udah nggak sehat. Nggak sehatnya kenapa? Karena kita bukan lagi memandang orang itu dari keahliannya, meritokrasi itu tuh. Nah jadi pemimpin di Indonesia itu dia hebat kalau dia populer. Kalau dia populer. Beda lagi dengan halnya di luar ya. Kalau di luar mereka itu mempunyai pemimpin itu yang udah punya kontribusi banyak berkontribusi banyak. Jadi dihitungnya dengan meritokrasi. Apa tuh meritokrasi? Orang yang mempunyai keahlian di bidang itu dan dia dipercayakan untuk ada di tampuk memimpin, ada di tampuk kekuasaan supaya bisa ke arah yang lebih baik. Makanya kalau kita ngelihat role model pemerintahan misalnya Kanada. Di Kanada itu menteri kesehatannya itu emang dokter gitu, ilmuwan. Menteri perburuhannya buruh. Terus menteri olahraga dan pemudanya itu pemuda dan atlet gitu. Jadi seimbang secara sejalan dengan apa yang dipimpinnya. Iya, sejalan dengan apa yang dipimpinnya itu sih sebenarnya.
beda lagi dengan di Indonesia. Di Indonesia tuh Siapa saja bisa jadi pemimpin. Oke, demokrasi ya. Iya. Tapi kan kita harus lihat juga ya. Kita sebagai pemilih yang cerdas, Bro Ajari milih. saya insya Allah pilih. Bisa Allah milih ya. Jadi berarti kita bisa bilang tapi ini ya apa ya? Kalau mau ditegaskan lagi ya, politik bukan hanya tentang memilih tuh. oh iya. Betul itu. Apa Makanya- itu? Makanya masuk kepada hal-hal yang bidang apa? Pendidikan politik. Wah. Itu Dikpol, dia. ya. Iya, dan gini ya, apa namanya? Mungkin memvalidasi apa yang dibilang Bro Azhari juga gitu. Jadi pendidikan politik kita ya harus digencarkan lagi menuju 2024 sebagai kontestasi politik terbesar di Indonesia ya. Kenapa? Karena kita udah capek ya, sebenarnya masyarakat Indonesia pasti nggak beda jauh ya, capek semua ya dengan kondisi yang kurang signifikan perkembangannya. Padahal kita kan kemarin udah sempat didaulat sebagai negara maju, tapi sekarang ditarik lagi. Berarti kan ada yang salah, ada yang kurang, dan ada yang belum berjalan kayak begitu. Dan yang namanya negara maju dan negara berkembang itu sebenarnya adalah politik dunia ya. Kita belum sampai ke politik dunia, artinya kita masih berkutat di politik dalam negeri aja gitu ya. Dimana sebenarnya Domestik. kemarin sempat kalah loh, kita sempat kalah di WTC ya, World Trade ini ya, apa tuh, WTO. Oh, WTO, ya. Bukan WTC, WTO ya, World Trade Organization, bahwa kita dipaksa untuk menjual barang mentah ya. Sebenarnya kita mampu untuk menjual barang jadi kayak begitu, dan itu salah satu dampak politik luar negeri kita yang masih minim. Iya. Masih minim kita perhatikan. Karena apa? Politik fanatisme di Indonesia ini masih sangat begitu kental ya, sehingga tidak bisa melihat orang ini harusnya ditempatkan sebagai pengambil kebijakan ini, orang ini harusnya ditempatkan dalam ini ya, atau istilahnya adalah para pakar jadi cuma sekedar pakar. Iya, makanya ada istilah sekarang tuh matinya kepakaran itu tuh. Ya. Matinya kepakaran. Gimana tuh matinya kebakaran Iya, itu? jadi Biar teman-teman tahu nih. Matinya kepakaran itu istilahnya orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk berbicara tentang sesuatu itu disepelekan, dan orang-orang yang populer bisa Dengan gampang dengan ya? gampang yang membicarakan sesuatu yang sebenarnya bukan keahliannya tuh. Nah, itu kan. Itu tuh Jadi bias dong. Iya, makanya mati tuh kepakaran sekarang. Makanya ada bukunya itu tentang matinya kepakaran, gue lupa judulnya apa, tapi itu menarik banget karena itu jadi persoalan abad ke-21 sekarang. Dari ya seperti ini, jadi orang-orang yang lebih populer dia bisa menggiring opini massa tuh. Padahal tidak seharusnya seperti itu ya. Iya, harus pakar yang membicarakan kesehatan. Nggak mungkin membicarakan kesehatan bukan orang kesehatan, membicarakan teknik bukan orang teknik gitu ya. Ini berarti ini cocok nih. Kemarin baru viral nih, Kiki Saputri ngomongin tentang kesehatan. Padahal Kiki Saputri bukan. Orang kesehatan. Tapi bukan berarti kita ini ya kontra dengan Kiki, bukan ya. Hak-hak Kiki untuk berbicara di media sosialnya dia ya, kan kita ada di ranah demokrasi. Cuma ini salah satu contoh saja. Ya, orang yang populer bisa dengan mudah menggiring opini. Ya. Nah, ini. Jadi gini, jalan tengahnya itu adalah orang yang populer boleh membicarakan sesuatu sebebas-bebasnya, tapi dia tidak boleh mengambil kebijakan publik tuh. Nah, ya kan? itu bener baru. Sekarang opini masyarakat dibuat menjadi bahwa apa yang masyarakat inginkan itu jadi kebijakan publik. Ini kan sesuatu yang salah nih. Salah dalam berpikir gitu. Ada fallacy di dalam pemikiran orang kita. Jadi kayak sekarang misalnya banyak kasus tentang kekerasan, tentang intimidasi golongan, itu terjadi karena apa? Viral. Oh iya, viral. Iya. Jadi basisnya netizen ya. Viral. Jadi basisnya netizen. Ada hal baik, ada hal buruk. Hal baiknya mungkin tentu saja seperti kemarin kasus yang terjadi pemukulan ya, kekerasan itu karena viral di media sosial, itu jadi bentuk apa? Beres-beresnya suatu institusi itu, beres-beresnya suatu institusi. Kenapa gue langsung ketawa? Karena langsung mengubah kebijakan publik. Jadi iya. ada yang dideportasi, bukan deportasi ada yang dipecat, ada yang di ini, karena itu jadi mengubah opini publik, bisa mengubah kebijakan publik. Itu luar biasa sih. Luar Jadi biasa itu people power iya, gitu. tapi semoga saja hal ini selalu ada di ranah yang benar. Nah, jangan sampai nanti Takutnya ada
suatu saat mungkin iya, ada di ranah yang sebenarnya kurang pas. atau bisa menyengsarakan banyak orang tuh. Mudah-mudahan akan terus seperti ini berlanjutnya, memanfaatkan viral untuk Mungkin ini memunculkan kepakaran lagi. Jadi gua mungkin nggak tahu nih ya netizen bilang apa, atau ini kan point of view gua. Mungkin berarti gini, jalan tengahnya adalah di tengah keviralan ini pakar juga harus ikut andil. Oh, tentu. Ya, supaya tadi nggak kecemplung atau nggak jatuh di tempat yang salah. Pakar bisa menjadi seorang mediator di situ, yang dia dengan basis keilmuannya bisa memberitakan kepada netizen bisa membuat netizen itu ada di jalur yang tepat. On the right track. Nah, makanya ada istilah apa? Orang baik yang diam itu lebih buruk daripada orang biasa yang bergerak. Iya, orang betul, yang punya ilmu. Setuju. Ya, jadi udah lama ya, berapa menit ini kita kontennya ini cukup lama karena seru banget ya. Bro Azhari, jadi di disclaimer sedikit, ini adalah obrolan yang emang kita biasa lakukan di kelas gitu ya, ataupun di ruang guru gitu ya. Ruang guru beneran ya, bukan ruang guru bohongan. Oh iya ya. Ruang guru yang bukan nggak beneran, sama-sama beneran. Sama-sama beneran ya. Cuma ruang guru ini adalah ruang guru Medan dan bukan ruang guru brand. Iya itu. Siapa tahu ruang guru mau endorse kita. Iya, ini ada, silakan ya. Untuk membahas dunia pendidikan. Di belakang masih tersedia space available gitu Mas ya. Belva mungkin tertarik. Dan kita nggak bosan-bosannya ya berterima kasih sama Baim ya, Baim sebagai promotor kita ya. Baim, halo Baim. Mungkin kita ini ya tutup ya podcast kali ini podcast kali ini. Tapi sebelum menutup biasa ya, saya selalu ingin memberikan value kepada para penonton. Bro, ada yang mau lu sampaikan nggak kira-kira, atau pesan apa yang bisa memotivasi dari para penonton kita ini? Dari hidup lu boleh, dari apa yang lu pikirin boleh, ataupun pesan untuk netizen yang baru lu pikirin hari ini juga. Boleh banget. Oke. Mungkin kata penutup dari gua adalah guru dan pendidikan itu satu kesatuan yang akan mengubah banyak hal. Kesejahteraannya akan membuat bangsa maju 20 tahun ke depan, dan apa-apa yang diperjuangkan dari pendidikan itu akan membuahkan hasil yang nyata untuk sebuah bangsa tuh. Kayak gitu sih. Jadi lebih kepada bagaimana seharusnya guru itu bisa melek bahwa kita ini spesial, kita ini punya value yang kuat di masyarakat, dan kita harus mampu untuk menjadi motor penggerak untuk perubahan bangsa, bahkan untuk menyongsong generasi emas 2045. Buat para penonton, ini pesan dari Bro Azhari, Pak Hari gitu ya. Ini bukan gua ngekat karena gimana ya, udah terlalu lama ya, dan itu mungkin akan kita bikin segmen selanjutnya. Lu gak bosan kesini kan? Iya. Gak bosan kan? Enggak lah. Ya, atau besok hostnya kita ganti ya, Bro Azhari host. Nanti ada mungkin anak muridnya, mungkin temennya gitu ya. Atau suasana baru ya. Mungkin kita nanti bisa bertiga atau berempat gitu ya, dalam satu frame. Betul. Kita bahas gitu ya. Mungkin akan muncul Cokro Aminoto berikutnya, atau bahkan Soekarno berikutnya. Jadi antara guru dan murid ini bisa muncul kapan saja. Terima kasih Bro Azhari telah datang di channel ini ya. Semoga channel ini bisa bertumbuh dan memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Akhirul kalam ya, kita akhiri ya. Salam untuk penonton semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.